Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-11 ya. Kita akan membahas 7 layers OC. Setelah 2 pertemuan kemarin, materi kita lebih ke praktik. Nah, maka pertemuan kali ini kita lebih ke teori. Materi pada pertemuan kali ini tentangnya yaitu 7 layers OC. OC atau Open Source Interconnection adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Dari standar itulah seluruh alat komunikasi dapat saling berhubungan atau berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya begini, dalam sebuah jaringan sederhana, misal ada router merek Link, kemudian ada komputer rakitan yang tersambung menggunakan kabel. Ada printer wireless dan juga ada laptop dengan wireless. Nah, kalau misal the link buat port Ethernetnya ukuran 2x3 cm, kemudian komputer rakitan port Ethernetnya ukurannya 1x2 cm, lalu laptopnya nggak ada net cardnya dan seterusnya. Bagaimana bisa terbentuk suatu jaringan? Makanya perlu ada standar dalam komunikasi yang dipakai atau diterapkan. Sesuai judul di sini ada 7 layer. Apa aja? Ada physical, ada data link, ada network ya. Ada presentation dan application. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama adalah physical layer. Tujuan dari physical layer yaitu untuk menghubungkan ke lapisan data link. Di sini contohnya ada Ethernet port. Ya, nih. Di sini contohnya ada Ethernet port, ada Ethernet switch. Oke. Ada Ethernet switch di sini. Oke, nih. Dan ada internet connection ya, dan ada internet connection. Nah, itu contohnya. Nah, lanjut ke data link layer. Oke. Terdapat 2 sublayer dalam data link ya. Yang pertama yaitu LLC, berkomunikasi dengan lapisan jaringan. Lalu MAC mendefinisikan media access process. Nah, standarnya sendiri ada dari IEEE ya. Ada dari ITU, ada ISO dan NC. Nah, lanjut network layer. Network layer berkaitan dengan protokol network layer, yaitu ada IPv4 dan IPv6 ya. Selanjutnya ada transport layer yang merupakan layer keempat. Oke. Sini transport layer ini peran transport layer yaitu membangun komunikasi antara 2 aplikasi dan memberikan data di antara mereka. Lalu memberikan dukungan aliran data, control flow dan multiplexing. Nah, selanjutnya keandalan transport layer. 2 protokol yang tersedia yaitu TCP dan UDP. TCP mendukung kehandalan sementara UDP tidak. Selanjutnya TCP biasa digunakan untuk database ya, web browser, mail dan lain-lain. Kalau UDP ini untuk live audio, video streaming, VoIP dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, biasanya transport layer selanjutnya ya. Ini adalah ke application layer. Application layer merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Nah, yang termasuk protokol application layer adalah di sini
HTTP, FTP, TFTP, dan DNS. Kemudian untuk layer ke-6 dan 7 adalah presentation dan session layer. Presentation layer biasanya berfungsi untuk mentranslasikan beberapa format data, kompres, dan mengenkripsi data. Nah, umumnya digunakan untuk video termasuk QuickTime dan Motion Picture Expert Group atau MPEG ya. Terus format gambar grafis yang umum adalah ya seperti GIF, JPG, dan PNG, JPEG ya. Nah, sedangkan untuk session layer, untuk session layer menciptakan dan mempertahankan dialog antara sumber dan tujuan aplikasi. Singkatnya, mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Lanjut ke application layer, ada istilah yaitu domain name service. Ya, dengan menggunakan DNS server membuat alamat IP lebih mudah dihafal. Namun, komputer masih memerlukan alamat numerik yang sebenarnya sebelum mereka dapat berkomunikasi. Oleh sebab itu, protokol DNS memungkinkan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah domain. Nah, salah satunya itu Dynamic Host Configuration Protocol. Kita mengetahui jaringan komputer memerlukan informasi IP address untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, DHCP ini memungkinkan untuk memberikan IP address secara otomatis. DHCP mendukung IPv4 dan mendukung DHCP-v6, IPv6. Nah ini contoh membuat IP address pada router yang kemarin kita sudah praktekkan ya. Lanjut. Nah ini kalau contoh ini yang DHCP client ini membuat IP address dynamic pada suatu klien. Kalau kemarin kita cobanya statiknya, kalau ini dynamic otomatis, jadi alamat IP-nya langsung tersedia. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti diskusinya lanjut ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.